adalah seorang polisi yang suka memecahkan sebuah kasus. Suatu hari, telah ditemukan 3 tengkorak di pembangunan jalan di bawah jembatan. Polisi dan tim forensik datang dan melakukan olah TKP. Karena menganggap kasus ini tidak penting, kepolisian menutup kasus penemuan tengkorak ini. Syam masih penasaran terhadap kasus ini. Syam diam-diam menyelidiki kasus ini. Malam hari, Syam mendatangi TKP dan di sana ada seorang reporter bernama Kumar. Syam marah dan mengusirnya karena TKP sudah diberi polis lain. Beberapa hari kemudian, Syam bertemu dengan Kumar. Syam melihat Kumar dikeroyok dan dipatahkan jari tangannya oleh 2 orang rentenir. Syam merasa kasihan dan mereka berdua mengobrol. Kumar mengatakan, "Pak, hutangku banyak. Aku harus mencari berita yang bagus agar aku bisa mendapatkan uang. Aku tertarik dengan kasus tengkorak ini." Syam curiga dengan Kumar karena Kumar seperti menyembunyikan sesuatu. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk saling membantu dalam kasus ini. Karena malam itu Kumar mabok berat, Kumar diantar Syam ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Kumar sedang mabok dan mengoceh tidak jelas menghadap foto politikus yang ada di dinding. Syam tidak tahu apa maksud ocehan Kumar. Keesokan harinya, Syam pergi menemui dokter forensik. Dokter mengatakan, korban berjumlah 3 orang. Dilihat dari cara tulangnya patah, ini bukan kematian biasa. Ada mobil mainan yang ditemukan bersama tulang ini. Mereka bertiga sudah dikubur 40 tahun yang lalu. Syam yakin ini adalah pembunuhan. Kumar juga menganalisa hasil forensik. Kumar terlihat jengkel dengan hasil forensik itu. Syam pergi ke kuburan tempat tulang-tulang itu dikuburkan. Syam terlihat sedih di kuburan itu. Ia terus memikirkan kasus ini. Syam pergi ke penyimpanan berkas di gudang kepolisian mengenai kasus penemuan tengkorak. Di sana Syam menemukan banyak sekali kasus penemuan tengkorak. Syam mencari kesamaan ciri-ciri korban seperti yang diungkapkan oleh dokter forensik. Syam menemukan korban yang berjumlah 3 orang yang ciri-cirinya sama persis dengan analisa dokter forensik. Mereka adalah Naidu, kepala departemen arkeologi, Laksmi istrinya, dan Faide anaknya yang masih berumur 10 tahun. Di berkas itu juga diperlihatkan foto Faide sedang bermain dengan mobil kesayangannya. Syam mempunyai feeling kuat, merekalah 3 tengkorak yang ditemukan itu. Polisi yang menyelidiki kasus Naidu dulu bernama Mutana. Syam ingin bertemu dengan Mutana, tapi Syam tidak tahu di mana keberadaan Mutana. Syam terus membaca berkas hasil investigasi Mutana tentang kasus Naidu. Syam mempelajari keterangan para saksi. 1. 25 Februari 1977 ditemukan mayat bernama Suresh di kantor arkeolog. Suresh ditikam dengan pisau hingga tewas. Suresh adalah pemegang kunci brankas ruang penyimpanan. Suresh yang bertanggung jawab penuh atas barang-barang berharga yang sudah ditemukan. 2. Ganapati. Ganapati dari Divisi Penggalian Arkeolog. Dia mengatakan, Naidu sedang melakukan penggalian harta karun kerajaan Vijay. Naidu menemukan perhiasan senilai 1,8 miliar rupiah dan disimpan oleh Suresh. Ganapati menyuruh Naidu untuk memindahkan harta itu ke kota lain, tapi Naidu menolak karena keadaan politik sedang memanas. 3. Sebastian. Sebastian adalah asisten Naidu selama 10 tahun. Dialah yang menemukan mayat Suresh pertama kali. Sebastian dan semua pegawai disuruh pulang lebih awal malam itu oleh Naidu karena akan ada demo buruh besar-besaran. 4. Mobil milik Naidu ditemukan di lahan kosong dekat pohon di desa terpencil di Kunigal. Tapi tidak ditemukan jejak Naidu dan keluarganya di mobil itu. Pisau yang digunakan untuk membunuh Suresh ada di mobil itu. Sejak malam itu, Naidu menghilang. 5. Cikama. Koki yang sudah 5 tahun bekerja di rumah Naidu. Cikama mengatakan, setiap pagi jam 6, Naidu selalu minum kopi, tapi pagi itu Naidu tidak keluar dari kamarnya. Cikama lalu memanggil Bablu. Bablu adalah pembantu yang sudah bekerja 4 tahun di rumah Naidu. Bablu adalah pemuda baik dan polos. Bablu mencoba membuka kamar Naidu, tapi kamar Naidu terkunci dari luar. Bablu terpaksa mendobrak pintunya, dan di sana terlihat tidak ada pakaian di lemari Naidu. Bablu mengira mereka semua pergi karena keadaan darurat. 7. Erapa. Erapa adalah tukang kebun Naidu. Ia mengatakan malam itu Sebastian datang ke rumah. Erapa dan Sebastian mabok bareng. Lalu Sebastian pulang dan pintu terkunci dari luar. 8. Fernandes. Fernandes adalah supir Naidu selama 5 tahun. Malam itu Fernandes disuruh pulang lebih awal oleh Naidu. Di kantor arkeolog hanya ada Naidu dan Suresh. Naidu pulang sendiri ke rumahnya tanpa Fernandes. 9. Mohan. Mohan adalah satpam Naidu. Ia mengatakan malam itu Naidu sendiri yang menyetir, bukan Fernandes. Mohan melihat ada noda darah di jas Naidu. Naidu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. 1 jam kemudian, lampu rumah Naidu mati. Mohan lalu memeriksanya dan Mohan dipukul oleh seseorang dari belakang hingga pingsan. Jas yang ada noda darah dan mobil terbakar di dekat pohon menjadi bukti dalam kasus ini. Syam berasumsi Naidu dan istrinya terlibat dalam pembunuhan Suresh. Tapi siapa yang membunuh Naidu setelah itu? Siapa yang mengkhianati Naidu? Pelakunya pasti orang dekat Naidu. Lalu, siapa di antara mereka yang berbohong? Tanggal 27 Mei 1985 telah ditemukan bukti baru. Kasus ini dibuka lagi oleh Mutana, tapi Mutana tiba-tiba menghilang. Syam harus segera bertemu dengan Mutana. Besok pagi, Syam mendapatkan kabar gembira dari Kumar.
Kumar berhasil menemukan alamat Mutana. Syam langsung menuju rumah Mutana. Mereka berdua mengobrol. Mutana mengatakan, saat itu negara sedang kacau balau, terjadi kerusuhan di mana-mana. Saat kita sudah melihat tersangka, kita hanya melihat kesalahan dalam dirinya. Aku juga tadinya mengira Naidu membunuh Suresh, tapi ternyata tidak. Naidu tidak bersalah. Orang yang membunuh Suresh, dia juga membunuh Naidu. Syam bertanya lagi, Pak, bukti baru apa lagi yang Bapak temukan yang membuat Bapak akhirnya membuka lagi kasus ini? Mutana menjawab, pada tanggal 27 Mei 1985, aku menggeledah rumah Naidu. Aku menemukan surat bernoda darah. Aku tidak tahu itu tulisan tangan siapa. Setelah 8 tahun Naidu menghilang, aku menemukan tulisan yang sama persis di kasus lain. Ternyata itu adalah tulisan dokter. Artinya, noda darah di jas Naidu malam itu bukan karena Naidu habis membunuh Suresh, tapi Naidu sudah menyelamatkan nyawa orang di jalan. Naidu membawa orang itu ke rumah sakit dan membantu administrasinya. Istri dan anaknya dibunuh di rumahnya. Malamnya, Naidu pulang dengan jas berdarah dan dilihat satpam. Naidu cepat-cepat ganti baju dan menjatuhkan surat itu di dalam kamarnya. Setelah itu, Naidu dibunuh. Penyelidikanku terhenti di sana. Aku tidak mempunyai petunjuk lagi. Kasus ini sudah berumur 40 tahun. Mungkin saja pelakunya sudah mati atau masih hidup. Aku tidak tahu siapa pelakunya. Tanggal 27 Mei, saat aku menemukan bukti baru surat itu, aku harusnya menjemput istri dan anakku yang sedang nonton bioskop. Tetapi tidak kulakukan. Aku justru menemui dokter untuk menelusuri hal ini. Istri dan anakku pulang sendirian dan mengalami kecelakaan hingga tewas. Karena obsesiku terhadap kasus ini, aku kehilangan keluargaku. Sejak itu, aku berhenti menjadi polisi. Syam pergi ke rumah Kumar, tapi Kumar menghilang karena menghindari rentenir. Syam bertemu dengan anaknya Kumar. Anaknya Kumar mengatakan, ayah menemui Maduri karena ayah merasa Maduri ada hubungannya dengan kasus Naidu. Syam bertemu dengan Maduri di rumah Maduri. Syam tidak sengaja melihat foto Maduri memakai kalung perhiasan dari harta karun kerajaan Vijay. Maduri mengatakan, 2 hari yang lalu Kumar menghubungiku dan ingin mewawancaraiku, tapi aku belum memberinya waktu. Malam harinya, Kumar menelpon petinggi stasiun televisi. Kumar memberitahu berita tentang kematian Maduri. Petinggi itu senang dan langsung memberitakan kematian Maduri. Berita ini langsung menghebohkan masyarakat. Syam mendengar ini kaget karena malam itu Syam dari rumah Maduri. Setelah itu, 2 orang rentenir mengejar Kumar dan memukulinya. Kumar dirawat di rumah sakit dan belum sadarkan diri. Syam terus menyelidiki kasus ini. Syam melihat berkas kasus Naidu, ada foto kalung perhiasan harta karun yang dipakai Maduri. Berarti ada hubungannya antara kasus Naidu dan Maduri. Syam langsung menyusul Mutana dan menyelinap masuk ke rumah Maduri. Tiba-tiba ada pembunuh bayaran yang menyelinap masuk ke sana. Pembunuh bayaran itu kabur menggunakan mobil. Syam dan Mutana langsung melakukan pengejaran. Mereka lalu berhenti di bengkel tempat persembunyian pembunuh bayaran itu. Syam dan Mutana bermalam di mobil untuk mengintainya. Besok pagi, pembunuh bayaran itu pergi dengan mobilnya. Syam dan Mutana mengikutinya dari belakang. Pembunuh bayaran itu terlihat menuju desa Kudigal. Desa yang dulunya kumuh tapi sekarang berkembang menjadi real estate mewah. Pembunuh bayaran itu berhenti di sebuah villa mewah yang ramai karena sedang ada acara besar partai politik. Syam dan Mutana terus membuntutinya. Tiba-tiba Mutana melihat pohon. Mutana merasa pernah ke tempat ini. Mutana baru ingat, disitulah dia menemukan mobil Naidu beserta pisau yang terbakar. Artinya, kasus Maduri, Naidu, dan tempat ini saling berhubungan. Mutana bertanya kepada salah satu pelayan di villa itu, ini villa milik siapa? Pelayan itu menjawab, ini milik Mailur Srinivas. Dia adalah Perdana Menteri yang baru. Jeder! Kumar sudah sadarkan diri di rumah sakit. Syam menjenguknya dan meminta Kumar menceritakan tentang hubungan Maduri dengan kasus Naidu. Kumar mengatakan, aku mendapatkan info dari temanku. Mailur Srinivas menghadiahkan Maduri kalung perhiasan harta karun dari kerajaan Vijay. Srinivas juga pindah agama dan ganti nama untuk menutupi jati diri aslinya. Tetapi Kumar tidak tahu nama asli Srinivas. Syam percaya dengan Kumar, tapi Syam merasa ada yang Kumar sembunyikan tentang kasus ini. Syam mengatakan hal ini kepada Mutana. Mereka yakin Srinivas terlibat dalam kasus Naidu. Tapi siapa Srinivas ini? Syam pergi ke rumah Srinivas 40 tahun yang lalu agar bisa menemukan petunjuk tentang siapa Srinivas dan apa hubungannya dengan Naidu. Syam menemukan barang-barang di atas plafon rumah itu berupa buku-buku dan hal-hal yang berkaitan dengan agama Kristen. Dalam kasus Naidu, ada 2 orang yang beragama Kristen, Sebastian asistennya dan Fernandez supirnya. Syam menceritakan penemuan buku-buku itu kepada Mutana. Mutana langsung mendatangi acara kemenangan Mailur Srinivas dan ternyata Mailur Srinivas adalah Fernandez yang dulunya supir Naidu. Jeder! Srinivas terlihat panik
Srinivas takut ini semua akan terbongkar. Srinivas menyuruh pembunuh bayaran untuk menangkap Mutana. Mutana langsung menelpon Syam dan mengatakan, Srinivas adalah Fernandes, kau harus segera melindungi Kumar. Kumar sedang dalam bahaya. Syam langsung membawa Kumar ke tempat yang aman. Pembunuh bayaran itu menangkap Mutana. Mutana lalu diikat dan disekap di sebuah gedung kosong. Srinivas datang dan berbicara langsung dengan Mutana. Mailuru Srinivas alias Fernandes mulai bercerita. Saat aku menjadi supir dulu, aku tidak sengaja mendengar Naidu dan Suresh berbicara tentang harta karun perhiasan bernilai 1,8 miliar rupiah. Sejak itu, aku berencana merampok. Aku menggunakan Bablu untuk menjalankan aksiku. Bablu adalah pemuda baik yang menyayangi Faide. Aku memberikan obat tidur pada Bablu dan menyuruhnya untuk mencampurkan itu ke dalam makanan keluarga Naidu. Bablu tidak tahu kalau yang aku berikan itu adalah racun. Malam itu, Naidu dan Suresh selesai melakukan rapat. Naidu pulang sendiri lalu aku membunuh Suresh di kantor arkeolog. Aku juga merampok semua perhiasan itu. Malam hari, istri dan anaknya makan makanan yang sudah aku beri racun. Beberapa menit kemudian, Naidu datang dengan jas penuh darah setelah menolong orang lain. Naidu juga aku racuni lewat makanan yang sama. Bablu menaruh mainan di kain pembungkus Faide, lalu memasukkan Naidu, Laksmi, dan Faide ke dalam mobil. Aku mengubur mereka di kolong jembatan dan membakar mobil itu beserta pisau yang aku gunakan membunuh Suresh di Kunigal, tempat yang aku jadikan villa sekarang. Setelah selesai membunuh mereka bertiga, Bablu menangis dan menyesal. Aku ingin membunuh Bablu saat itu juga, tapi aku membiarkannya pergi. Bablu dan aku kemudian berpisah. Dia ingin menjadi reporter. Barulah di sini terungkap, ternyata Kumar adalah Bablu. Kumar selalu berusaha membuka kedokku, tapi dia selalu gagal, karena secara tidak langsung, dia juga membunuh Faide. Dia dihantui rasa bersalah seumur hidupnya. Setelah selesai bercerita, Srinivas memerintahkan pembunuh bayaran itu menghabisi Mutana. Syam terus mencari keberadaan Mutana, tetapi terlambat. Pembunuh bayaran itu menembak dada Mutana hingga tewas. Syam marah dan ingin balas dendam kepada Srinivas. Karena curiga dengan Kumar, Syam menelusuri kasus kematian Maduri. Syam bertemu dengan polisi. Polisi mengatakan, aku menemukan HP Maduri dipegang oleh 2 orang rentenir. Syam mendatangi 2 orang rentenir yang sedang dipenjara. 2 orang rentenir itu mengatakan, kami berdua mengambil HP Maduri dari tas Kumar, Pak. Kami tidak ada hubungannya dengan kematian Maduri. Artinya, Kumarlah yang mengambil HP Maduri di malam setelah Syam menemui Maduri. Syam mencari barang-barang yang bisa menjadi petunjuk di kantor Kumar. Syam menemukan jam tangan bertuliskan Bablu yang diberikan oleh Naidu. Jeder. Barulah di sini Syam tahu bahwa Kumar adalah Bablu. Dialah pemuda polos yang diberikan obat oleh Fernandes untuk meracuni Naidu. Syam marah dan ingin membunuh Kumar saat itu juga, tetapi Syam menundanya. Syam pergi mencari pembunuh bayaran itu dan menghajarnya habis-habisan hingga tewas. Syam pergi mencari Srinivas dan menodongkan pistol kepadanya. Syam mengatakan, aku ingin sekali membunuhmu tapi tidak bisa, karena aku pasti akan masuk penjara dan kau tetap akan menjadi Perdana Menteri. Syam membuat kesepakatan dengan Srinivas. Syam akan membunuh Kumar dan menjadi anak buah Srinivas. Srinivas sangat menyambut baik kesepakatan itu. Syam pergi membawa Kumar ke lahan kosong. Syam menodongkan pistol dan memaksa Kumar untuk menceritakan yang sebenarnya. Kumar mulai bercerita. Dulu Fernandes menyuruhku mencampurkan obat tidur ke masakan keluarga Naidu. Aku tidak tahu kalau itu racun. Lalu aku meninggalkan itu semua. Aku menjadi reporter. Sudah beberapa kali aku mencoba mengungkapkan siapa Srinivas tapi selalu gagal. Malam itu aku memaksa masuk ke rumah Maduri karena Maduri belum memberikan waktu untuk wawancara. Aku ingin menanyakan pemberian perhiasan Srinivas kepada Maduri. Aku tidak sengaja mendorongnya. Maduri tewas terjatuh. Aku mengambil semua barang yang ada di dalam tas Maduri, termasuk handphonenya. Syam merekam pengakuan Kumar itu semua melalui video. Scene film ini menunjukkan Syam menembak ke arah Kumar. Setelah itu, Syam pergi menemui Srinivas di acara puncak kemenangannya sebagai Perdana Menteri terpilih. Saat akan melakukan pidato, Srinivas tersenyum sombong kepada Syam untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Beberapa menit kemudian, Srinivas minum teh yang disuguhkan oleh pelayan di acara itu. Syam terlihat berdiri di depan kerumunan. Syam ditodong pistol oleh pembunuh bayaran Srinivas dari belakang agar Syam tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, Srinivas melotot matanya dan Syam tersenyum bahagia. Ternyata Kumar tidak dibunuh oleh Syam. Kumar masih hidup dan menyamar menjadi pelayan yang menyuguhkan teh tadi. Kumar memberikan racun di dalam teh yang diminum Srinivas. Jeder.
Srinivas kesakitan. Kumar membopongnya dan membisikkan. Srinivas tewas seketika. Kumar dan Syam lalu pulang. Di tengah perjalanan, Kumar mengatakan, "Aku bersyukur karena aku bisa lepas dari ini semua. Aku merasa malu dengan putriku dan menanggung rasa bersalah ini. Aku juga meminum racun yang diminum Srinivas untuk menebus kesalahan-kesalahanku." Tiba-tiba, Kumar teringat saat Naidu memberikan hadiah jam tangan kepadanya dan memberikan nasihat untuk melakukan hal-hal yang baik di dunia ini dan menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Beberapa menit kemudian, Kumar menghembuskan nafas terakhir. Keesokan harinya, Syam menemui petinggi stasiun televisi dan memberikan semua bukti tentang Srinivas dan Kumar sebagai pembunuh Naidu. Scene akhir film ini menunjukkan Syam pergi ke kuburan Naidu, dan ternyata seseorang yang ditolong Naidu malam itu yang membuat jas Naidu berdarah adalah ayahnya Syam. Habis. Apa pesan dari film ini? 1. Tidak ada jalan pintas menuju sukses dan kaya raya. Kita harus berjuang untuk meraih itu semua. Yang kedua, seperti yang dikatakan Naidu di film ini, lakukanlah hal-hal yang baik di dunia ini dan hindarilah hal-hal yang buruk. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.